Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di Amazona Channel. Yuna amatiran, apik, ya apik banget, elek, ya elek banget, paling penak, maitu. Ya. Bersama saya Kasino dalam acara Teng Cerit, tengok-tengok karo cerita. Oke, pemirsa, kali ini saya sendirian pemirsa. Tapi sendirian dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali pemirsa. Seseorang yang menekuni di bidang bisnis jaringan. Seperti apa itu pemirsa? Kita langsung klik-klik dengan narasumbernya malam hari ini ya. Selamat datang, monggo. Ya, Ya. oke, Mas Diperkenalkan Kasino. Mas, nama dan alamat. Ya, terima kasih Mas Kasino. Kasino, ya. Ya, bersama tim Amazona ya, Ya, Zona Amatiran. Zona amatiran ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Ini saya sudah diundang Ya. pada malam hari ini untuk cerita ya. Ya, cerita. Tentang cerita. Teng cerit, tengok-tengok karo cerita. Ya, itu. Ya, luar biasa. Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu Ya, benar. biar nanti pemirsa semuanya bisa kenal dan bisa bertegur sapa dengan saya. Ya, Nama saya Iswadi Riono. ya. Saya tinggalnya di Majasto, ya. Tepatnya RT 2 RW 2. Ya. Tawangsari Sukoharjo. Ya, itu. Nah, malam hari ini saya diundang oleh Mas Kasino sama tim ini Ya, bener, untuk itu. cerita ya, Ya, cerita tentang bisnis yang saya tekuni selama ini. Bener itu. Ya. Padahal kalau dibilang bisnis yang saya tekuni selama ini nih banyak orang nggak suka sebetulnya, Mas. Oh. Ya, banyak orang yang nggak suka dan Ya. itu cenderung negatif ya. Gitu. Jadi bahkan begitu dengar apa yang saya jalankan, itu mungkin HP saya udah bisa diblokir, Mas. Oh, Gitu ya. Karena saking negatifnya gitu ya. Bahkan mau ketemu dengan saya aja gitu, saking negatifnya gitu mereka udah nggak mau. Gitu ya. Nah itu. Ya. Padahal belum tahu. Belum tahu seperti sebetulnya apa ya. sih bisnis ini, kan gitu ya. Nah itu. Bisa digambarkan sedikit bidang usahanya Ya. tersebut itu bagaimana atau seperti apa itu, Mas? Ya, oke, gini, Mas. Jadi saya menjalani bisnis ini sebetulnya itu karena ini ya, latar belakang keterpurukan ekonomi sebetulnya. Ya, jadi saya sendiri kondisinya juga kepepet awalnya gitu ya. Oh iya benar. Iya, kepepet butuh income kan gitu. Pasti sementara kebutuhan income itu semakin banyak gitu loh. Banyak. Nah, cuman saya tuh berpikir begini, Mas, awalnya. Jadi kalau saya hidup sendirian, ya. Income 3 juta, 4 juta mungkin cukup. Cukup untuk sendirian. Untuk sendirian. Ya. Tapi beda masalahnya, kalau sudah saya beristri, berarti kan ada 2 orang sekarang. Ya. Harusnya income kita harus 2 kali lipat. Nah, kalau 4 juta berarti harus 8 juta. Ya. Nah, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Iya, benar. Gitu ya. Apalagi kalau punya 1 anak. Ya, tambah lagi itu. Tambah lagi. Harusnya 12 juta, Mas. Iya, benar itu. Apalagi anaknya 2. Ya, itu. Harusnya 4 kali 4. Ya. Harus 16 juta. Padahal Mas Kasino, Mas Kasino tahu, anak saya 5 loh, Mas. Iya. Anak saya 5. Iya. Gitu ya. Kalau anak saya 5, kemudian dengan saya 2 sama istri saya berarti 7. 7 kali 4, Mas. 7 kali 4 berarti 14, 28. Berarti harusnya income normal saya itu dengan keluarga 7 itu harus 28 juta, Mas. Gitu loh. Ya. Cuman kalau income 28 juta ini mau saya dapat dari mana? Bidang usaha apa? Seandainya bisa, modalnya berapa? Ya. Nah, itu gitu loh. Padahal kalau bisnis konvensional pasti modalnya itu butuhnya besar. Pasti besar ya. Karena kalau modalnya besar, otomatis di situ ada resiko yang besar juga. Iya, Pak. Resikonya tambah besar juga. Nah, resikonya juga tambah besar gitu loh, ya. Dan itu sudah saya coba. Jadi ini latar belakangnya. Jadi saya sudah coba berkali-kali nyoba bidang bisnis konvensional. Oh iya. Ya. Ternyata lebih banyak kalahnya, Mas. Artinya lebih banyak bangkrutnya gitu loh ya. Hilang. Otomatis begitu modal hilang, saya harus bermodal lagi. Ya kan? Ya benar itu. Nah, itu berapa kali saya harus bermodal untuk menemukan bidang usaha yang benar-benar nanti bisa menghasilkan 28 juta tadi, Mas. Kan gitu ya. Nah, ini makanya saya mulai berpikir gitu. Jadi sebetulnya bidang usaha apa sih yang kira-kira bisa memenuhi keinginan saya yang seperti itu.
Nah, gitu ya. Ya, Ternyata, akhirnya ini. nah, ternyata begitu kita coba cari, kita cari Ya. informasi ke sana kemari gitu, akhirnya kok ada satu bidang bisnis, ya, kok saya lihat di situ, income-nya itu besar. Income-nya besar, seperti yang saya harapkan tadi, Mas. Seperti yang saya harapkan, bisa sampai 28 juta, 30 juta, bahkan lebih dari itu. Gitu. Nah, ternyata di situ ada sekarang itu namanya bisnis jaringan. Bisnis jaringan. Seperti apa? Gitu ya, bisnis jaringan itu sebetulnya itu sistem pemasaran ya. Jadi sistem pemasaran. Oh, jaringan itu nama lain dari sistem pemasaran. Sistem pemasaran sebetulnya. Iya, itu tadi. Iya, betul. Jadi ini gini, Mas. Jadi kalau kita berbicara bisnis ya, bisnis itu kan ada eranya. Nah, ini kita coba mundur dulu ya ke belakang ya. Jadi era sebuah bisnis ya. Jadi ada namanya era industri. Iya, benar. Nah, era industri itu orang yang bisa memproduksi sesuatu, dia yang akan menguasai dunia gitu katanya. Itu namanya era industri, Mas. Era industri. Nah, gitu. Kemudian setelah era industri itu ada namanya era informasi. Era informasi. Jadi kalau era industri, orang ingin sukses, dia harus memproduksi sesuatu. Padahal era industri ini sudah berakhir tahun 90-an, Mas. 90-an ya. Sekarang kita hidup di era 2022, Mas. Udah di abad 21 kita. Ya. Dan ini sekarang era informasi. Era informasi. Jadi, di era informasi ini orang ingin sukses, kuasai informasi sebetulnya. Di situ sebetulnya. Nah, gambarannya begini. Kalau di era industri, saya harus memproduksi sesuatu. Iya. Tapi kalau di era informasi, saya tidak perlu memproduksi sesuatu, saya cukup kuasai informasinya. Gitu, Mas. Contoh nih, saya nih punya produk sabun misalnya. Saya ada orang yang punya produk sabun. Ya, ada yang memproduksi sabun. Ada yang produksi sabun. Ya. Saya tidak perlu memproduksi sabun. Saya cukup kuasai informasinya tentang sabun ini. Informasinya, ya. Tentang sabun ini, saya ceritakan pada orang lain, pada konsumen yang membutuhkan. Mungkin Mas Kasino salah satu contoh. Ya. Mas Kasino kan tetap butuh sabun. Pasti, ya. Itu ya. Jadi saya kuasai informasi itu. Nah, di sini ada orang yang memproduksi, saya kuasainya ini. Nah, kuasai tentang informasi tentang sabun. Dan kuasai pasarnya. Kenapa? Saya menguasai informasinya. Jadi makanya, ternyata kita cukup kuasai informasinya tentang ini. Produknya tentang produk ini tadi, Mas. Ini dan ini dijalankan dengan konsep namanya konsep jaringan. Jaringan itu tadi. Gitu. Jadi begitu saya kuasai informasinya, di sini saya membentuk tim. Ya, saya membentuk tim marketing. Tim pemasar. Nah, saya berikan ilmunya, informasinya ini ke tim saya. Kalau tim saya 10, ya saya ajarin yang 10 orang ini. Tim saya 100, ya saya ajarin yang 100. Tim saya 1000, saya ajarin yang 1000 itu gitu loh. Nah, dari tim yang banyak ini ada keuntungan sedikit-sedikit, tapi kan faktor kali yang main, Mas. Saya ambil keuntungan, saya ambil keuntungan 100 misalnya, tapi kali berapa ribu dari tim itu tadi. Jadi saya nggak susah-susah memproduksi sesuatu, saya kuasai informasinya aja. Itu sudah bikin sukses sebetulnya, bikin jalan di situ. Nah, ini dikemas dalam sistem jaringan namanya. Gitu, Mas. Nah, di masyarakat kita, sistem bisnis jaringan itu image-nya masih negatif banget, Mas. Ya, negatifnya itu ternyata, kenapa? Karena mereka ini punya pengalaman buruk tentang bisnis jaringan ya, jadi mungkin dia pernah diajak seseorang untuk kayak gitu ya, tapi akhirnya dia tidak berhasil. Belum berhasil. Nah, belum berhasilnya ini karena faktor apa? Dia nggak mau tahu. Pokoknya saya tidak berhasil, akhirnya menyalahkan sistemnya. Ya kan? Sebetulnya bukan salah sistemnya. Kalau dia belum berhasil, kenapa tidak dievaluasi? Karena kalau dalam bisnis itu kan sebetulnya itu main strategi kan, Mas. Iya, benar. Ibaratnya kita ini kan permainan. Kita ini mau menang atau tidak kan tergantung kita. Strategi kita bagaimana? Nah, kalau strateginya bagus bikin menang, ya kenapa tidak kan gitu. Iya, benar. Ya. Nah, ini. Jadi dia karena belum ketemu cara yang tepat.
Ya. Jadi kalau kita mau join di dalam bisnis jaringan seperti ini, paling tidak itu ada 4 indikator, Mas, yang bisa kita pakai. Ya. Ya, ini biar buat teman-teman juga ya pengen join di bisnis jaringan, Ya. ada 4 indikator. Satu, perusahaannya bagaimana. Kan ini tadi kita kerjasama, Mas. Oh iya benar. Ya, jadi kita kerjasama dengan sebuah perusahaan yang menciptakan memproduksi produk. sesuatu. Ya. Nah, perusahaannya ini bagaimana? Kita pilih perusahaannya ini kokoh atau tidak, perusahaan ini kuat atau tidak, perusahaannya ini bonafide atau tidak. Kedepannya kira-kira bisa bertahan berapa lama kan gitu ya, itu loh. Ini perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem. Jadi namanya sistem marketing plan-nya. Gitu loh, Mas. Sistem marketing plan-nya ini menguntungkan tidak untuk kita. Jangan-jangan hanya menguntungkan pada perusahaan. Kita udah kerja keras habis-habisan membantu dia memasarkan produknya, hanya menguntungkan perusahaan. Nah, berarti ini nggak cocok, kurang cocok. Nah, ya dari segi sistem. Kemudian yang ketiga dari segi produk, Mas. Produk. Jadi saya selalu milih, Mas. Walaupun saya mau kerjasama, nah sekarang produk apa yang produk apa yang lagi ngetren. Jadi nggak sembarangan produk juga, ya. Nah, produk yang selalu saya pegang itu kaitannya dengan kesehatan, Mas Kasino. Oh iya pasti. Nah, produk kesehatan, ya. Karena kalau berbicara tentang kesehatan, orang itu kalau pengen sehat, Mas, berapapun dia berani korbankan. Ya pasti dibayar. Betul ya? Ya benar. Nah, berapapun dia berani bayar. Sing penting sehat. Gitu. Makanya bisnis kesehatan itu 20-30 tahun ke depan itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Makanya di mana-mana rumah sakit tetap banyak berdiri, Mas. Gitu. Kan kenapa? Ya karena memang menjanjikan bisnis kesehatan. Ya, jadi kalau produk kesehatan kita pegang, insya Allah ke depan itu bisa bertahan lama. Kemudian yang keempat, indikatornya mentor, Mas. Jadi pertama perusahaan, kemudian kedua sistem, yang ketiga produk, yang keempat mentor, Mas. Mas Kasino tahu Mike Tyson? Ya. Nah, petinju kan? Ya. Petinju, dia sekali antem aja semenit selesai. Ada yang 3 detik selesai, ya. Mike Tyson aja yang hebat kayak gitu, dia punya pelatih, Mas. Gitu ya. Nah, kita ini pengen sukses, tapi kita ini nggak punya pelatih, nggak punya mentor. Betul, gitu ya. Saya pun juga begitu saya putuskan saya main bisnis jaringan, saya cari orang yang kompeten. Siapa yang bisa ngajarin saya? Saya harus seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Begitu saya ketemu mentor ini, saya manut. Nah, banyak orang gagal itu karena nggak manut sama mentornya. Itu, Mas. Kon ngalor, ngidul. Kon ngulon, ngetan. Lalu gimana mau sukses? Karena nggak manut sama mentornya gitu. Padahal kita ini harus pilih mentor. Nah, ini loh, Mas. Jadi, beberapa faktor ini sebetulnya yang akhirnya membuat teman-teman itu banyak gagal di dalam bisnis jaringan. Gitu loh. Jadi belum menguasai dari bidang-bidang yang belum menguasai ini. Ada itu tadi. Belum mencapai salah satu dari syarat-syaratnya itu tadi. Udah ambil kesimpulan duluan gitu ya. Wah, ini berarti udah gagal ini. Oh, ini nggak mungkin ini nggak bisa gitu loh. Padahal saya selalu ingat motivasi saya tadi, Mas. 28 juta tadi kan. Wah, iya saya harus dapat income besar ini. Makanya saya cari 4 komponen ini tadi. Begitu saya ketemu mentor yang kompeten, Mas, saya ikuti terus sampai dia ngajari saya sampai akhirnya bisa. Gitu, Mas. Ya, jadi ternyata 4 hal ini banyak teman-teman di luar sana nggak menguasai ini. Makanya gagal. Ya, pengennya ya kalau bicara sukses, Mas, kalau ditanya semua orang pasti pengen sukses. Pasti itu. 100% ditanya pengen sukses, pasti pengen sukses gitu loh. Cuman kadang belum paham, belum tahu saya mau sukses seperti apa. Betul gitu itu. Ya, kira-kira seperti itu. Itu kira-kira latar belakang yang memotivasi saya sehingga saya jalankan bisnis jaringan. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya untuk kenapa kok memilih bidang usaha apa ya? Bisnis jaringan itu ya? Iya, betul, Mas. Ini juga gini, Mas. Saya itu kan senang baca ya. Saya senang baca buku. Saya pernah baca bukunya Tung Desem Waringin ya. Itu judul bukunya Financial Revolution. Jadi ternyata, Mas, kalau ingin kaya itu ada 3 cara.
Pertama, bekerja pada yang terbaik. Bekerja pada yang terbaik. Di Indonesia ini yang terbaik apa? Astra misalnya. Oh iya. Ya, Pertamina misalnya. Jenengan kerja di situ. Nah, itu bisa kaya. Karena bekerja pada yang terbaik. Yang terbaik. Cuman masalahnya, Mas Kasino, kita ini sekarang udah usia berapa? Oh iya. Astra mau terima kita nggak? Iya. Gitu kan? Kita ini udah usia 40. Iya. Udah nggak masuk. Ya, kita. Nggak masuk berarti ya. Bener. Ini nggak masuk nih. Udah, ini bekerja pada yang terbaik, kita udah nggak mungkin. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan yang terbaik. Kalau tadi bekerja pada yang terbaik, Pada yang terbaik. yang kedua, bekerja sama dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Contoh misalnya, saya ambil contoh nih, misalnya Pertamina, Mas. Mm-mm. Nah, ini kan termasuk terbaik di Indonesia, bener, ya kan? Ya. Udah kerja sama aja dengan Pertamina. Ya, jangan buka pom bensin. Iya benar. Tapi masalahnya, tidak semua orang punya modal sebanyak itu. Oh iya. Sekali buka pom, misalnya Pertamina butuh 5 miliar, Mas. Iya. Iya, bekerja sama dengan yang terbaik. Wah, ini saya nggak punya duit nih, saya nggak punya modalnya segitu kan. Wah, ini berarti nggak mungkin. Nggak mungkin kan, gitulah. Harus cari dulu dana 5M. Nah, yang ketiga, Mas, ini. Nah, ini semua orang bisa lakukan, Mas. Istilahnya kerennya. Iya. Jadi McLaren, Mas. McLaren. Maklar. Oh, iya. Betul nggak? Nah, tadi yang saya sampaikan, nih tadi contoh yang saya contohkan, ini sabun, ada yang memproduksi, ya kan? Saya pahami, saya kuasai ini informasinya tentang sabun. Di sini ada orang yang butuh sabun. Ini kan saya makelar aja sebetulnya, Mas. Oh, iya. Ya kan? Ini ada yang memproduksi. Udah kerja sama saya di situ. Saya tanpa mengeluarkan modal yang besar, tanpa keahlian yang harus rumit gitu ya. Oh, ternyata bisnis jaringan itu konsepnya seperti itu. Makanya sekarang banyak perusahaan itu yang dikemas dengan konsep dengan bisnis franchise namanya ya. Jadi ada franchise. Cuman franchise ini ada yang mahal, ada yang murah. Nah, kalau yang mahal mungkin yang model Maret-Maret itu ya. Ada yang yes pokoknya kan waralaba kayak gitu ya. Itu kan mahal. Kita cari yang kira-kira itu yang murah. Ini kemasan franchise. Kebetulan kalau yang saya pegang sekarang itu farmasi. Jadi farmasi ya. Jadi farmasi dari Jepang. Saya nggak sibuk-sibuk produksi produknya. Ya, saya cuman kuasai aja produknya, kuasai informasi tentang produk tadi. Di sini ada pasar, Mas. Indonesia itu pasar yang sangat luas. Gitu loh. Perusahaan yang saya ajak kerjasama ini udah 50 tahun, Mas. Bayangkan kalau saya harus memproduksi sekian lama, wah, habis juga, Mas, usia saya. Sekarang usia 45, tambah 50 tahun. Belum sampai istilahnya sukses, udah sudah expired berarti. Itu tadi. Kalau gitu ya. Jadi ketemu produk yang istilahnya ya menjanjikan itu tadi. Betul. Dan ada pasarnya itu ada tadi. Ada pasarnya. Jadi kita modal informasi aja. Saya modal informasi. Ya, modal informasi. Informasi ini saya berikan ke orang lain, saya tidak rugi. Semakin banyak orang yang saya kenalin dengan sistem itu, dengan informasi produk ini, saya nggak kehilangan pasar. Gitu, Mas. Kenapa saya memilih bisnis jaringan? Karena kalau bisnis konvensional terlalu banyak saingan. Gitu loh, Mas. Jadi sebetulnya kalau kenapa saya milih bisnis jaringan? Ada gini, Mas. Ada 5 karakter bisnis idaman. Gitu ya. Kenapa saya milih bisnis jaringan? Karena di situ ada. Contoh nih, bisnis jaringan itu modalnya kecil, Mas. Bahkan tidak bermodal. Bisa. Ya, modal informasi aja soalnya. Modalnya kecil. Yang kedua, resikonya kecil. Karena modalnya kecil, Mas. Iya, benar. Gitu. Bisnis informasi, resiko saya paling ngelak, Mas. Iya. Ngelak, minum, selesai. Iya. Karena saya cuma memberikan informasi ya kan? Nah, resikonya kecil. Tapi penghasilannya besar. Nah, semua orang pasti suka ini, Mas. Pasti suka itu. Modalnya kecil, resikonya kecil, hasilnya besar. Yang keempat, ada orang yang mau ngajarin, Mas. Ya, yang penting itu. Kalau kita nggak ada yang ngajarin, susah, Mas. Butuh waktu untuk belajar itu. Ya, terus yang kelima, pengembangannya mudah. Kita mau kembangkan kemana aja, apalagi sekarang era internet ya. Kita mau kembangkan kemana aja bisa, Mas. Nah, ini 5 karakteristik bisnis idaman.
Nah, makanya saya milih bisnis jaringan, dan itu ada pada bisnis jaringan. Yang Anda tekuni sekarang. Iya, betul yang saya tekuni sekarang. Jadi saya tekuni bisnis jaringan ini, saya belajar, proses belajar itu sejak tahun 2000, Mas. Dari 2000 ya. Sejak tahun 2000. Kemudian ya kan banyak sistem ya. Di sistem jaringan itu pun juga udah mulai evolusi luar biasa. Artinya perkembangan luar biasa. Dari yang namanya sistem matahari, sistem breakaway, ya. Dan itu, nah ini kadang banyak orang itu jadi apatis ya, jadi negatif itu. Persepsinya jadi negatif karena banyak orang gagal di sini. Persentase antara yang sukses dengan gagal itu terlalu jauh. Ibaratnya yang masuk 100, yang sukses cuma 1. Nah, ini tingkat keberhasilannya kan kecil. Ya. Nah, sekarang yang saya jalankan bukan sistem matahari lagi, tapi ada namanya sistem binari, Mas. Binary. Jadi binary itu hanya membangun 2 jalur. Jadi kalau menurut penelitian, jadi rata-rata orang itu hanya mampu membangun 2 jalur sebetulnya. Kalau membangun lebih dari itu banyak nggak mampunya. Makanya akhirnya banyak orang gagal. Akhirnya banyak orang trauma. Traumanya itu sebetulnya ternyata di situ. Gitu loh. Dengan sistemnya itu tadi. Dengan sistemnya itu tadi. Yang istilahnya sulit dari yang pertama, sistem yang pertama itu tadi. Betul. Sulit untuk dicapai. Gitu loh. Makanya di Indonesia ini ada sebuah perusahaan jaringan, usianya sudah hampir 40 tahun. Puncak tertingginya itu belum ada yang mencapai. Sudah 40 tahun loh padahal. Puncak tertingginya di Indonesia belum ada yang mencapai. Makanya bikin orang nggak percaya gitu loh. Nah, di situ. Nah, makanya akhirnya sekarang ada sistem namanya sistem binary. Binary pun sekarang udah sistem binary yang hybrid. Hybrid juga gitu ya, bukan hanya mobil. Iya, benar itu. Ada hybrid juga gitu loh. Nah, dengan sistem hybrid ini itu lebih banyak menguntungkan. Artinya sama-sama lah ya. Perusahaan harus untung, kita sebagai distributor juga harus untung. Nah, dengan sistem seperti ini, oh ternyata lebih cepat, dapat bonusnya lebih cepat karena bonusnya harian, Mas. Bonusnya harian. Jadi kita ada transaksi hari ini, besok pagi dapat bonus. Kan senang, Mas. Bangun tidur dapat bonus. Kalau Mas kasino bangun tidur dapat bonus, tahu-tahu ada duit gitu, senang nggak? Iya, pasti senang itu ya. Happy, Mas. Happy. Kan gitu ya. Nih, jadi ini sistem ini sekarang yang dijalankan, Mas. Makanya saya karena banyak orang yang berpikir negatif tentang bisnis jaringan, saya tertantang. Kenapa sih sebetulnya kenapa banyak orang gagal di bisnis jaringan? Saya akhirnya mencoba untuk menekuni ini, mencari celah. Di mana sih sebetulnya kelemahannya itu? Itu loh, Mas. Ternyata begitu saya ketemu dengan satu perusahaan ini dengan sistemnya yang binary hybrid seperti ini, ternyata lebih, ya saya tidak bilang mudah banget sih, enggak. Semua bisnis tetap perlu dijalankan. Ya pasti. Ya kan? Gitu loh, ada proses. Tapi tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Gitu, Mas. Artinya dengan latar belakang pendidikan misalnya ya, SD aja. Atau SDTT. SDTT itu SD aja tidak tamat. Tidak tamat. SD aja tidak tamat, bisa. Gitu loh, Mas. SD aja tidak tamat bisa, apalagi yang lulusan di atasnya itu. Yang penting mau belajar. Karena kita 4 komponennya sudah ada, Mas. Perusahaan, produk, sistem, mentor. Sudah ada. Kita sudah punya ini. Tinggal siapa aja di sini yang mau belajar siap. Dari segi biaya, gratis. Saya belajar di sini, saya nggak pungut biaya. Ada bonus, silahkan ambil sendiri. Kita sudah ada jatah sendiri dari perusahaan. Nah, itu gitu loh, Mas. Ya, jadi makanya ini kalau dengan ada sistem seperti ini, Mas, ini harapan saya nanti bisa merubah mindset masyarakat kita itu. Kenapa harus bisnis jaringan? Ingat, Mas, tingkat pengangguran jadi semakin tinggi, Mas. Ya, jenengan tahu di Sukoharjo ini ada sebuah pabrik, Mas, gitu ya. Itu pabrik besar loh, Mas. Saya nggak perlu sebut ya. Tapi itu udah ada sekitar 6 bulan. Saya punya teman di situ, udah 6 bulan dia tidak kerja. Coba bayangkan. Pengurangan. Karena pengurangan. Gitu. Dan ke depan, ya, itu yang paling memungkinkan sebetulnya bisnisnya ya bisnis jaringan, Mas. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi, coba
kalau kita mau ngatasi itu, berapa banyak pabrik harus dibuat? Iya. Sementara pabrik yang lain aja banyak mati. Maka bisnis jaringan sebetulnya solusinya. Oh, iya. Itu Mas. Kenapa saya tetap berusaha menekuni bisnis ini? Karena peluang ke depannya sangat bagus. Sangat bagus. Sesuai era. Iya benar itu. Harus Bisnis menyesuaikan dengan era informasi. kondisi dan situasi. Alah, betul. Gitu loh Mas. Bisnis era informasi tadi. Ya, ini. Ya, itu tadi di bisnis jaringan itu kendala yang sudah dihadapi sampai sekarang itu. Iya, iya. Sebetulnya gini. Seperti apa ya? Kalau kita berbicara tentang kendala ya, bisnis apapun selalu ada kendala. Pasti ada kendala. Pasti ada. Resikonya ada. Cuma kan di sini resikonya kecil, Mas. Kecil bener. Resikonya kecil, Mas. Jadi kalau kendala selama ini yang saya hadapi, ya tadi satu ya, masyarakat kita masih negatif terhadap bisnis jaringan. Pasti. Ya, betul. Masih negatif. Maka saya butuh strategi khusus. Pendekatan khusus ke mereka sehingga mereka ini nanti persepsinya jadi positif. Salah satu apa? Ya masyarakat kita tuh butuh bukti, Mas. Benar itu. Ya. Tadi kita cerita, kita pengen bonus 28 juta nih. Karena anaknya 5. 5 ya. Butuh bonus 28 juta nih. Nah, saya bisa nggak buktikan itu? Kan gitu loh. Kalau saya bisa buktikan itu, Mas, insya Allah nanti orang mulai tertarik dia. Wong kita buktikan aja belum tentu tertarik. Gitu loh. Apalagi belum ada bukti. Gitu ya, nah itu kendala saya di situ. Tapi nggak masalah, karena dari sekian banyak orang pastilah ada salah satu misalnya yang mau. Artinya mau kerjasama. Benar-benar ingin belajar. Betul. Gitu ya. Yang penting sebetulnya ini sih Mas. Kendalanya itu kalau di masyarakat kita ya kepercayaan aja sebetulnya. Jadi bisnis ini dibangun di atas kepercayaan sebetulnya. Ya, jadi apalagi kita nih nggak ada modal ya. Nah, kita harus bisa dipercaya. Kebanyakan, nah ini banyak orang itu kenapa kok banyak gagal? Tidak bisa menjaga kepercayaan. Itu kendalanya itu di situ. Yang menjadi negatif masyarakat itu tadi. Betul. Gitu loh Mas. Jadi itu kendala di situ. Tapi kalau masalah kendala modal sebetulnya bagi saya modal di sini kecil, nggak ada masalah. Tanpa modal pun saya bisa ajarin kok. Nah itu. Karena satu solusinya itu ya. Saya punya mitra kerja, Mas. Sampai sekarang saya ada di bisnis ini ya, itu sekitar 3.000-an ada. Mitra kerja saya. Mitra kerja saya itu ada 3.000-an itu ada, Mas. Ya. Ya, saya kebetulan di perusahaan baru ini 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun ini ada sekitar 3.000 mitra kerja. Gitu, Mas. Nah, itu 3.000 itu nggak mungkin ikut saya kalau mereka nggak percaya dengan saya. Bener itu. Nah, gitu. 3.000 kan gitu loh. Nah, itu ya. Nah, di Majasto ini sak desa loh, Mas. Iya, benar. Warganya kan lebih dari itu ya. Gitu. Ya, kira-kira itu kendala saya. Tapi insya Allah udah bisa teratasi ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan strategi. Kaitannya dengan strategi. Gitu. Dengan berbagai kendala-kendala tersebut itu yang membuat Anda tetap bertahan dalam bidang usaha ini apa ya? Ya. Yang jelas, Mas, motivasi terbesar dalam sebuah bisnis itu, ya kalau kita dapat income. Pasti, ya. Ya kan? Ya. Kalau income kita dapat, misalnya ya, oh ternyata saya dapat 20 jutanya dapat, 30 jutanya saya dapat, pasti bertahan. Pasti bertahan. Saya sudah amati mitra-mitra saya yang mampu bertahan, itu ya karena mereka dapat income. Mereka dapat, Mas, income-nya. Jadi, katakanlah mereka sehari dapat, ini paling kecil aja. Oh, sehari dapat 300.000. Berarti sebulan masih dapat 9 juta. Itu masih dia 5 kali lipat UMR loh, Mas. UMR Sukoharjo berapa? Paling 2 juta ya. 2 juta. Kita masih dapat 9 juta. Oh, berarti masih dapat 5 kali lipat. Nah, itu berarti itu yang membuat kita itu bertahan. Saya pun sama. Karena saya bisa mendapatkan hasil di situ, akhirnya saya bisa bertahan. Jadi, begitu saya dapat hasil, jadi saya semakin yakin kan. Begitu saya semakin yakin, action saya jadi semakin besar. Begitu action saya semakin besar, hasilnya semakin besar. Hasilnya semakin besar, keyakinan saya jadi semakin besar. Lagi, gitu ya. Itu ya. Jadi makanya saya mampu bertahan sampai sekarang. Jadi saya main di industri jaringan ini
ya boleh dibilang sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun, Mas. Jadi waktu saya, ya memang saya fokuskan di situ. Nah, ternyata kalau selama ini kan orang bilang, oh bisnis jaringan ini apa bisa buat makan? Iya. Kan gitu, Mas. Iya, benar. Buat makan aja mereka nggak percaya. Iya, benar. Ya. Iya. Jadi kalau teman-teman di Majasto ini kan tahulah, Mas. Artinya saya masuk di Majasto ini 2007. Ya, kebetulan kan istri saya di sini. Iya. 2007. Jadi dari kurun 2007 itu ya samanya bisnis jaringan. Jadi nggak ada bisnis lain sebetulnya. Karena ini yang menghasilkan bagi saya. Nah itu loh Mas, kenapa saya bisa bertahan. Iya, itu benar. Itu ya. Nih. Boleh diceritakan pengalaman suka duka ya selama menekuni di bisnis jaringan itu tadi ya. Itu. Kalau suka duka pasti ada. Pasti. Tapi ini Mas, kalau saya hitung masih lebih banyak sukanya sih Mas. Iya. Sukanya gini Mas, saya kan ada motivasi ya. Bang. Ternyata di bisnis jaringan itu Mas, yang saya senang begitu kita melihat orang lain itu sukses. Sukses. Iya Mas. Iya. Sukses itu banyak ya. Maksudnya definisi sukses itu setiap orang itu beda-beda. Contoh begini, kalau misalnya ada si A ini punya masalah. Dia punya banyak hutang, sulit untuk bayar hutang. Dengan join di bisnis jaringan, ternyata dia hutangnya lunas, Mas. Bisa lunas. Sukses dia. Sukses lunas hutang. Ya kan? Nah, itu Mas. Begitu saya melihat teman-teman mitra saya kayak gitu, itu senang, Mas. Ya, menjadi kebanggaan tersendiri. Jadi kebanggaan tersendiri, Mas. Ada Mas yang tidak punya rumah misalnya. Saya punya mitra, Mas, 24 tahun kontraktor, Mas. Kontrak terus, kontrak sini, kontrak sana. Bolak-balik kontrak aja gitu kan. 24 tahun coba bayangkan. Ya. Itu Mas, dan di sekitar kita banyak yang kayak gitu, Mas. Saya punya mitra ini 24 tahun kontraktor. Dia ikut saya 1 tahun, Mas. Dia beli rumah cash. Coba, 1 tahun loh. Kerja apa, Mas itu? Ya kan? Dan bukan hanya beli rumah dia beli mobil. Cash Mas, gitu loh. Coba bayangkan, berapa kira-kira income dia sebulan, kan gitu kan? Nah, untuk beli dan orangnya ada di sekitar sini, dia tinggal di Kecamatan Tawangsari ini, gitu Mas. Nah, makanya saya jadi lebih pede ya, jadi lebih yakin menjelaskan tentang bisnis ini karena sekarang saya punya bukti. Kalau dulu kendala saya nggak punya bukti. Saya aja belum bisa bukti. Belum itu. Itu kan. Orang tanya, "Nanti bonusmu?" Kan gitu ya. Saya belum bisa tunjukkan. Kalau sekarang saya bisa tunjukkan ini bonus saya sebulan sekian, kan gitu, Mas. Nah, akhirnya ya itu sukanya saya merasa bangga bisa bantu banyak orang. Ada juga, Mas, yang bakul rujak, Mas. Bakul rujak, Mas. Itu di daerah Praci loh, Praci desa loh Mas. Nah, Praci Wonogiri sana itu sebulan dia bisa dapat 20 juta, 30 juta. 20 juta dia paling rendah. Saya sering tanya, "Mbak, bulan ini dapat berapa?" "Oh, dapat sekian, Pak." "Wah, oke, mantap." Gitu ya. Bakul rujak dia awalnya sebulan paling dapat 1,5 juta, 2 juta. Loh sekarang dia segitu, Mas. Gitu loh, Mas. Nah, ini yang membanggakan sebetulnya di bisnis jaringan yang tidak bisa kita dapat di bisnis lain. Gitu, yang bikin saya senang. Ya kalau dukanya, ya kan ini pasti ada dukanya toh. Paling pada saat saya membantu dia berproses, kadang harus berangkat pagi, pulang malam, ya. Lah itu dukanya itu di situ. Tapi begitu udah dapat bonus besar, Mas, hilang dukanya itu. Jadi udah lebih kecil gitu loh, porsi dukanya udah lebih kecil, udah nggak kepikir, Mas, gitu. Karena ada bonusnya itu ada bonusnya itu tadi. Biasa gitu loh ya. Ini ya saya rasa itu suka dukanya seperti itu. Pengalaman yang paling berkesan selama menekuni bisnis jaringan ini. Iya. Yang saya bisa untuk cerita untuk anak cucu nanti. Betul, Mas. Saya itu membangun bisnis jaringan ini, Mas, ya. Ternyata memang ya butuh perjuangan. Ya, saya pernah pokoknya area Jawa Tengah ini saya sudah hampir saya jelajah ya. Itu sampai ke pelosok-pelosok di situ itu juga ini ya. Tapi ya itu tadi sih yang paling membanggakan buat saya ya penolakan pasti ada ya. Penolakan itu pasti ada. Kenapa mereka terjadi penolakan? Karena mereka itu belum paham.
Iya, belum. Ya, saya pernah mengembangkan satu area itu hampir 6 bulan. Itu yang paling berkesan. Jadi saya bolak-balik ke sana itu selama 6 bulan itu belum jadi-jadi gitu loh ya. Orangnya berganti terus gitu ya, belum ketemu leadernya lah di situ gitu. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan. Jadi, tapi begitu ketemu Mas, wah udah, itu langsung di belakang dia itu banyak yang ikut gitu loh. Nah, itu bagi saya sangat berkesan gitu ya. Karena oh ya ternyata walaupun bagi saya ini udah mudah ya, ya, tapi tetap perlu diperjuangkan. Tapi pengorbanan kita, Mas, tidak sengeri bisnis konvensional loh, Mas. Ya, kalau kita mungkin ya teman-teman di sini ada yang sudah pernah menjalankan bisnis konvensional, apalagi modalnya pinjam di bank, wah, modalnya habis tinggal diuyak-uyak karo bange. Nah, itu loh, Mas. Bisnisnya belum jalan, gimana mau bayar gitu kan? Akhirnya di rumah jadi nggak tenang. Loh, saya juga pernah, Mas, kena namanya sindrom angkat HP. Takut angkat HP. Oh iya. Begitu tahu ya? Begitu ada nomor asing, sopo gitu. Lagi hutang gitu. Lagi hutang ya. Sopo, iya. Ya kan? Ya, betul. Banyak Mas di luar sana yang punya sindrom kayak gitu. Ya, dan itu butuh solusi. Modal habis. Modal dari mana lagi sekarang? Kan gitu kan? Sedangkan bisnisnya tidak jalan. Bisnisnya belum jalan. Siapa yang percaya? Iya. Makanya siapa tahu Mas, ini kita cerita-cerita kayak gini, ada orang yang siapa ya bisa kita bantu. Iya, benar ya. Bisa kita bantu. Itu jadi solusi buat dia, gitu loh Mas. Ya, itu yang paling berkesan itu sebetulnya di situ. Ya. Membangun itu tadi ya. Betul itu. Faktor pembeda dari bidang istilahnya apa ya? Yang lain, konvensional yang lain gitu. Iya, Mas. Ya, sebetulnya bisnis jaringan ya dengan bisnis konvensional itu ini Mas, dari segi modal ya. Kalau saya lihat dari segi modal. Jadi kalau di bisnis jaringan ini modalnya itu kecil Mas. Bahkan saya bilang tadi tidak bermodal pun bisa. Saya banyak mitra saya, katakanlah 90% Mas itu nggak bermodal. Belajar dulu. Saya kasih kelas biar mereka nih belajar dulu. Jadi gini, kalau bisnis konvensional kan harus sediakan modal lagi, ya kan? Kalau di bisnis jaringan, Mas, dia cuma sediakan waktu seminggu 3 jam. Seminggu 3 jam, Mas. Untuk belajar. Jadi, waktunya itu khusus. Nah, itu yang membedakan. Dan ada yang ngajarin. Kalau bisnis konvensional, kalau di bisnis konvensional kita ngajari orang, Mas, bunuh diri, Mas. Betul kan? Nah, Mas Kasino nih, belajar nih, jualan bakso misalnya. Baksonya enak. Mas Kasino nih, ngajarin orang. Benar itu. Nanti dia buka sampingnya Mas Kasino. Ya kan? Ya kebanyakan sekarang seperti itu Mas. Tapi di bisnis jaringan Mas, saya harus ajari orang. Harus. Kalau pengen sukses. Nah ini bedanya di situ. Sehingga kalau di bisnis konvensional, ibaratnya kita ini menciptakan musuh. Kalau di bisnis jaringan, kita menciptakan pertemanan, persahabatan. Sehingga silaturahmi jalan di sini. Sering ketemu kita, gitu loh Mas. Nah ini ya bedanya ya. Kita ngajarin istilah orang, dia semakin pintar, semakin sukses, kita juga sama. Ikut. Gitu. Bedanya tuh di sini. Bisnis konvensional kita ngajari orang bunuh diri. Bunuh diri saja. Istilahnya kita mendidik lawan secara tidak langsung. Tidak langsung. Di sini kita justru ngajarin semakin banyak. Nah tadi saya cerita ada 3.000 mitra saya ajari semua, saya nggak masalah. Mereka sukses, saya juga ngikut. Karena jaringan. Kenapa? Karena diikat oleh sistem namanya, Mas. Kita kerja diikat oleh sistem. Itulah namanya sistem franchise itu tadi. Terikat oleh sistem. Kalau di bisnis konvensional nggak ada sistem kayak gitu. Jadi semuanya kerja sendiri. Gitu loh. Ada hal yang paling kuat kalau kita kerja sama. Konsep ini sebetulnya di masyarakat kita udah terkenal, konsep gotong royong sebetulnya. Itu. Cuman tidak diaplikasikan ke dalam dunia bisnis. Nah, orang-orang yang menciptakan sistem ini, Mas, itu orang-orang hebat. Makanya, kita perlu kerjasama. Bentuk tim, ajari mereka, latih mereka, sampai pintar. Akhirnya pintar, mereka dapat income, kita nggak kehilangan.
Kita sama-sama dapat. dapat income. Nah, itu loh. Bisa ngatasi pengangguran yang banyak tadi. Dengan Kan gitu loh, Mas. modal yang sedikit Dengan tadi. modal yang sedikit. Bahkan tanpa gratis modal. ya. Tanpa modal pun Tanpa bisa. modal bisa. Bisa. Itu tadi, ya. Iya, gitu. Nah, luar biasa Ya. sekali. Ya. Itu. Sangat menarik sekali pemirsa dengan bincang kita. Ya. Mm-mm. Ya, minum dulu Pak. Ya, Oh, mungkin. siap, Ya. siap. Oke, Mas. Salah satu resiko kita ngelak. Ya, itu tadi menyampaikan informasi yang banyak itu tadi. Minum aja. Ya, minum dulu ya. Ya. Sambil minum ya Pak. Oke. Tanya boleh ya? Boleh. Ya. Oh, boleh. Tadi kan udah panjang lebar Ya. kita atau pemirsa teman-teman ini Mm-mm. dikasih informasi mengenai bisnis jaringan. Ya. Nah, untuk orang awam ini Ya. itu pikiran saya ini orang Nah. awam itu dapat income atau dapat duitnya itu dari mana? Bisa dijelasin nggak? Ya. Jadi misalnya nanti ada teman-teman yang nonton ini pengen bergabung itu punya gambaran tuh tadi ada income bisa sampai puluhan juta tadi itu dari mana hasilnya? Nah, mungkin orang awam kan belum belum paham itu. Nah, tolong Ya. Sebetulnya kita main di volume ya, Mas. Ya. Sebetulnya kita main di volume. Jadi dari sistem itu nanti kita kan dapat komisi ya. Gitu. Jadi artinya dari produk yang kita dari penjualan produk. Tetap dari penjualan produk. Kalau namanya sistem bisnis jaringan yang murni, itu tetap dari ada produk yang bergerak, Mas. Ada produk yang bergerak. Nah, banyak masyarakat itu yang terjebak di dalam money game. Ya. Produk itu sebetulnya bukan kebutuhan, hanya sebagai kedok aja. Biar terkesan itu ada jual beli gitu. Padahal sebetulnya produknya nggak dibutuhkan. Gitu loh. Tapi kalau produk-produk yang sifatnya konsumtif ya, kayak produk kesehatan, produk kecantikan, gitu kan konsumtif ya. Nah, setiap ada pergerakan produk, di situ ada keuntungan yang bisa kita dapat. Walaupun kecil, tapi volumenya besar. Ya, anggap misalnya kita ambil keuntungan cuma 100 rupiah, tapi ping berapa ribu, ada berapa omset yang ada. Jadi keuntungan itu ada karena produk yang bergerak, Mas, itu loh. Jadi sebetulnya dari situ, ya. Jadi ada komisi khusus lah ya yang disediakan oleh perusahaan. Dan itu kapan didapat? Ya pada saat terjadi pergerakan produk. Makanya kalau produknya bergerak karena produknya bagus, orang konsumen cocok, maka di situ akan terjadi repeat order, pemesanan ulang, gitu Mas. Terjadi pemesanan ulang. Begitu ada pemesanan ulang, berarti ada kelipatannya lagi. Jadi keuntungannya dari situ, Mas. Ya, jadi produk bergerak. Mungkin nanti secara khusus ya, mungkin karena saya ini tidak membawakan secara khusus perusahaan tertentu ya. Iya benar. Mungkin saya belum bisa jelaskan. Tapi kalau suatu saat misalnya kita bawakan khusus tentang perusahaan tertentu, itu bisa saya jelaskan. Tapi intinya dari produk yang bergerak. Kita dapatnya dari produk yang bergerak. Gitu. Ya, gitu ya, Mas. Nah, boleh mungkin bisa dibocorkan ini pencapaiannya ya. Ya sampai sekarang itu selama menekuni di bisnis jaringan itu tadi, Mas. Ya. Mas, saya dulu masuk di Majasto ini masih nol. Bahkan udah minus. Artinya saya berangkat dari hutang. Waktu masuk di bisnis itu ya? Iya. Saya tinggal di Majasto ini juga ya belum ada rumah, belum ada apa-apa, nol lah semuanya gitu loh. Jadi saya main di bisnis jaringan ini, terutama yang sistem binary ini, Mas. 6 bulan pertama alhamdulillah saya dapat mobil. Saya dapat reward mobil. Saya dapat reward mobil. Itu bonusnya mingguan ya. Mingguan. Rata-rata dulu seminggu itu kisarannya bisa 6 sampai 7 juta. Mingguan. Terus ada reward mobil. Di tahun kedua saya dapat mobil lagi. Saya dapat mobil. Alhamdulillah saya dapat mobil. Terus di tahun ketiga itu saya dapat reward perjalanan wisata. Ya waktu itu ke Cina, Tianjin sama ke Jepang, Nagasaki. Itu 10 hari. Ya itu belum lagi yang ini ya, ada ke Thailand ya. Itu tempat-tempat di Asia lah itu, Mas. Itu kalau bonus sih
Nah, sekarang kita ada sistem harian. Sistem harian, Mas. Jadi rata-rata boleh ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi Ya, insya Allah sekitar 3 lah ya. Sehari itu 3 juta bisa. Gitu. Bisa segitu. Bisa itu. Ada hitungannya. ada. Dan itu ada buktinya. Karena kita setiap hari itu ada namanya statement bonus. Secara online ya. Jadi kita tiap pagi itu, nah karena ini namanya, ini kan perusahaan Jepang ya. Jadi ada konnichiwa namanya. Jadi tiap pagi, selamat pagi gitu. Oh iya, Jadi tiap pagi itu ada itu, Mas. Ya itu masih belum seberapa. Karena itu belum sampai, saya belum dapat 50%-nya dari harian yang harus didapat. Oh. Gitu loh. Jadi ya kisaran 2 juta, 3 juta itu alhamdulillah bisa. Harian, yang harian. Harian. Iya. Jadi kita itu ada bonus harian, ada bulanan, ada bonus tahunan, ada. Jadi bulanan setiap tanggal 1 itu ada. Iya. Nah, akhir tahun itu masih ada. Ada juga gitu loh, Mas. Ya, nah itu gitu loh. Itu pencapaian saya. Dan yang paling menyenangkan, Mas. Ya. Bukan cuma saya, mitra saya pun dapat. Sama ya. Sama. Gitu, makanya saya cerita tadi ada yang bakul rujak, ada tukang pijit, ada yang kontraktor tadi gitu ya. Itu mereka dapatnya itu segitu. Bahkan ada kemarin itu yang bakul gula batu dari Praci. Nah, jangan bisa cari di situ. Itu ketua pasar Praci. Itu dapat promo Rusia, dapat promo umroh, ada hadiah Dubai, ada emas kemarin ya. Kurun waktu 2 tahun dia kerja. Kurun waktu 2 tahun. Nah, itulah hebatnya sistem jaringan sebetulnya. Dan itu sulit mau didapat dengan bisnis konvensional. Gitu loh, Mas. Kenapa? Karena kita kerjasama. Ya, kalau saya bandingkan, bayangkan saya harus membina 3.000 orang, Mas. Berapa gaji yang harus saya siapkan? Iya, benar. Tapi di bisnis jaringan, kita jaga komunikasi, jaga kepercayaan. Akhirnya mereka percaya dengan saya. Ya mereka tetap bertahan di sini. Nah itu loh, faktor itu sebetulnya. Jadi teman-teman ingin menjalankan bisnis jaringan, jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan, minimal bonus harus keluar. Iya benar. Kalau bonus nggak keluar, besok nggak ikut dia. Gitu. Ya, gitu loh, Mas. Ini selanjutnya untuk harapan dan cita-cita. Ya. Anda untuk di bidang usaha bisnis jaringan ini. Iya, Mas. Saya ini, Mas, saya punya cita-cita, motivasi sebetulnya bagaimana saya ini bermanfaat untuk orang lain. Kan gitu, Mas. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi ya saya juga punya anak. Saya bayangkan kalau kita berbicara 5 atau 10 tahun ke depan, kondisi pekerjaan, kondisi ekonomi kita tuh nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita dengan bisnis jaringan, Mas, hebatnya bisnis jaringan ini bisa diwariskan. Nah, gitu loh, Mas. Iya kan? Nah, mohon maaf ya, kenapa kok banyak orang habis-habisan ngejar pengen jadi PNS, misalnya ya? Karena salah satunya kan ada pensiun. Pensiunan itu. Di bisnis jaringan, Mas, ada pensiun itu. Ya, jadi begitu kita sudah punya sistem bagus, jalan, produk lancar, bisnis itu bisa buat pensiun, karena akan jalan terus. Seandainya, kita dipanggil Tuhan, itu bisnis kita tetap bisa diwariskan ke anak kita. Karena apa? Nggak hilang. Karena sistem. Nggak bisa kemana-mana itu, Mas. Sistem itu nggak bisa kemana-mana. Karena sistem sekali gabung gitu tadi. Iya, seumur hidup. Dan bahkan itu bisa diwariskan. Bahkan bisa diwariskan. Dan itu sudah ada. Saya punya teman, dia mencapai 1 peringkat, itu udah level 3 ya dia. Sehari dia bisa dapat income 3 juta sampai 4 juta. Karena beliau memang udah sepuh, itu meninggal 1 tahun yang lalu. Sekarang, Mas, bonusnya jalan terus, itu anaknya yang jalankan. Gitu. Jadi itu nggak keriset. Itu, dan jaringannya semakin berkembang. Kenapa semakin berkembang? Karena produknya bagus. Banyak orang yang cocok. Akhirnya terjadi omset terus kan? Itu loh, Mas, sebetulnya. Ya. Makanya harapan saya sebetulnya ini sebuah peluang yang bagus untuk teman-teman yang belum punya aktivitas, atau untuk teman-teman yang ingin menambah income. Bener ya. Gitu loh, karena itu tadi, Mas. 1 orang 4 juta, 2 orang 8 juta per hari ya. Itu loh, ya. Makanya
sebulan lah ya, misalnya sebulan kita dapat katakanlah segitu ya, sebulan bisa dapat 20-30 juta. Nah itu harapan saya itu di situ. Jadi semakin banyak kita bisa menciptakan miliarder-miliarder baru. Nah itu harapan saya itu di situ. Makanya saya makasih banyak nih diundang. Siapa tahu nanti banyak teman-teman yang akhirnya jadi semakin paham. Oh bisnis jaringan tuh seperti apa. Dan kalau bareng kita, saya bisa kasih kelas gratis. Belajar aja. Mas Kasino misalnya nih punya teman, nggak usah keluar dana dulu kalau nggak percaya. Boleh, belajar aja dulu, nggak masalah. Saya ajarin sampai bisa, kira-kira mantep, yakin, monggo ikut. Kan gitu Mas, karena saya nggak mau di antara kita ini ada dusta nanti. Oh iya benar. Ya. Nanti jatuhnya persepsi negatif itu tadi lagi. Gitu loh Mas. Coba kalau misalnya ya, karena kalau kita ini nanti udah misalnya udah bayar duluan, kok nggak sukses gitu kan? Ya walaupun sebetulnya ya memang selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi kita ada cara, bagaimana bisa dengan cara sederhana tanpa modal pun. Yang penting ada modal niat. Itu bisa bisa jalankan bisnis, bisa dapat income tambahan. Tambahannya lebih besar dari pokok kan lumayan. Iya, itu benar ya. Gitu aja. Ya itu. Ya. Ini yang terakhir ini. Ya, gimana? Motivasi dan kata-kata mungkin untuk teman-teman yang istilahnya dari persepsi negatif itu tadi. Iya, Mas. Ya. Jadi semua orang itu harus punya impian sebetulnya. Harus punya impian. Saya berangkat bisnis ini karena satu impian, Mas. Ya, saya ada ini nih, impian saya nih, Mas nih. Ini dulu impian saya. Ya, saya senang dengan model rumah Jawa kayak gini, Mas. Iya, benar. Ya, saya pernah ikut training di Jogja. Ya, wah ini kok bagus ya, rumah Gebyo kayak gini apik ya, kan gitu loh. Ya, jadi akhirnya saya pengen gitu loh ya. Jadi saya pengen bisa ini loh ini ya, bisa dapat ini gitu loh. Ternyata oh, karena impian yang kuat, akhirnya alhamdulillah, dapat, bisa kayak gini. Jadi nomor satu kita tuh harus punya impian. Itu nomor satu harus punya impian. Mimpi itu gratis. Gratis ya. Betul kan? Benar. Tapi banyak orang tidak berani untuk bermimpi, Mas. Gitu. Walaupun bermimpi itu gratis. Padahal hampir semua yang kita dapat itu awalnya itu dari impian. Nah, begitu sudah punya impian, cari mentor yang tepat. Nah, cari mentor yang tepat yang kira-kira bisa bantu kita untuk bisa mewujudkan impian kita ya. Itu tadi. Gitu loh. Ya, jadi ini harus berani bermimpi. Teman-teman harus berani bermimpi. Ya, semua yang ada di dunia itu dari awalnya dari impian. Indonesia merdeka itu ya impian juga. Ya kan impian para pejuang kita kan. Akhirnya bisa merdeka. Mereka bermimpi. Ya. Sebelum merdeka, Indonesia itu udah ya Pak Karno, Bu Negara juga ya, Bu Fatmawati itu udah bikin bendera dulu sebelum merdeka. Artinya apa? Oh, mereka ini udah berani bermimpi. Gitu loh. Maka teman-teman di sini ingin sukses, ya harus berani bermimpi. Gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu, Mas Kasino. Luar biasa sekali. Berani bermimpi dan cari mentor. Ya, cari mentor yang tepat untuk mewujudkan mimpi itu tadi. Ya. Luar biasa sekali. Ya, itu tadi istilahnya gimana, penjabaran dari bisnis jaringan yang sudah ditekuni oleh Mas Iswadi itu tadi ya. Jadi tidak selamanya persepsi bisnis jaringan itu negatif ya. Tinggal kita yang memilih mentor dan sistem yang tepat itu tadi. Luar biasa, sudah marem ya. Terima kasih Mas Iswadi sudah menjabarkan itu tadi. Ya. Terima kasih buat yang sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tunggu Amazona Channel dengan narasumber yang lainnya. Saya Kasino pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat waktu. Ya.